Kemudian saya diancam, informasinya A1 mau dijadikan tersangka untuk kasus yang sangat tidak jelas. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang itu, gue gak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah lu usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi di channel Laki Biasa. Hari ini kita akan membahas bagaimana penetapan Hasto Kristianto menjadi tersangka terseret kasus Harun Masiku. Nah, atas proses penetapan tersangka ini tentu juga menimbulkan pro kontra. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa ini adalah murni penegakan hukum, dan sebagian lagi mengatakan bahwa ini adalah murni politisasi. Karena akhir-akhir ini Hasto begitu kencang melakukan kritik terhadap mantan presiden. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kasus-kasus besar sampai hari ini belum juga mendapat tindak lanjut. Nah, melihat fenomena ini tentu masyarakat kemudian banyak berpikir bahwa kasus penetapan Hasto sebagai tersangka sangat erat hubungannya dengan politisasi hukum. Sebelumnya disampaikan bahwa tanggal 8 Januari 2020 KPK telah menetapkan 4 tersangka, yaitu Harun Masiku, kemudian Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani. 3 dari 4 ini sudah dilakukan proses dan sekarang sementara sedang menjalani. Kemudian pada saat proses penyidikan terhadap perkara HM dan upaya pencarian DPO HM ini dilakukan secara sangat serius, juga dilakukan tidak mengenal waktu, bahkan banyak melakukan koordinasi dengan berbagai pihak. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut. Perbuatan saudara HK bersama-sama dengan saudara dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani yang pertama. Kemudian dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK. Bahwa dalam proses perencanaan sampai dengan penyerahan uang tersebut, saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara Saiful Bahri dan saudara DPI dalam memberikan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Selamat malam rekan-rekan media yang terhormat, kawan-kawan DPP PDI Perjuangan. Merdeka! Kami akan menyampaikan sikap dari DPP PDI Perjuangan terkait dengan situasi saat ini. Rilis media DPP PDI Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan pemindahan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama,
adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat, kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka. Setelah 2 hari penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, terdapat kabar bahwa Hasto kemudian 2 hari tidak bisa dihubungi. Namun pada kenyataannya kemudian Hasto muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan. Kita saksikan bersama. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi sumber-sumber daya negara
digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan, nilai-nilai demokrasi. Luar biasa. Jadi meskipun diisukan sempat menghilang selama 2 hari, Hasto kemudian muncul di publik dan menyatakan sebagai warga negara yang baik akan menghadapi kasus hukum yang menimpa dirinya. Dihadapi, tapi kan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan yang terkait dengan dugaan adanya politisasi kasus. Tadi udah dijelaskan oleh Bung Guntur ya, saya kira kronologinya itu, dan itu bisa dipertimbangkan dalam kerangka penglihatan dari aspek politiknya. Gitu. Sebab di negara ini ya kan antara penegakan hukum murni dengan penegakan hukum politik itu batasnya itu hampir nggak kelihatan. Benar nggak penetapan Hasto ini tidak berbau politik misalnya dengan berbagai indikator-indikator yang disebutkan tadi oleh salah satunya hukum Guntur Romli, atau benar-benar ini objektif sebagai penegakan hukum. Nah ini kalau penegakan hukum kan saya juga jadi bertanya-tanya, loh kok tiba-tiba KPK yang sekarang ini langkah pertamanya adalah yang beginian gitu loh. Kalau dibuat rentetan misalnya dalam skala prioritas pekerjaan, mestinya penetapan Bung Hasto ini mungkin yang ke-10, ke-11 gitu loh Pak. Karena ada persoalan-persoalan yang jauh lebih penting dari penetapan Hasto itu sebagai tersangka dibandingkan dengan kasus yang lain. Tadi salah satunya misalnya soal gimana tuh soal gubernur DI, gimana tuh soal tersangka yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kalah di pra-peradilan, ditindaklanjuti apa enggak, dan sebagainya. Sebab beda Hasto yang dahulu 5 tahun yang lalu sekarang dengan yang sekarang. Dulu misalnya kita merasa penting KPK ini bertindak cepat tegas karena Hasto itu masih bagian dari apa yang disebut dengan kekuasaan. Kalau sekarang kan mereka jadi oposisi, menjadi orang-orang yang penjaga ya bagian dari keseimbangan proses demokrasi gitu. Jadi lobby-lobby itu yang itu jadi mungkin pertanyaan dulu kita dari kalau dalam terjadi skala ya, Bang Rey? prioritas. Jokowi menilai penetapan status tersangka Hasto merupakan bagian dari proses hukum yang menurutnya harus dihormati semua pihak. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap caleg PDIP Harun Masiku. Tetapi sebelum dilantik, Nazarudin Kimas yang adiknya Taufik Kimas ini meninggal dunia. Berdasarkan peraturan KPU dan yang lebih atas lagi Undang-Undang Pemilu, kalau meninggal maka digantikan calon berikutnya. Nah, calon berikutnya namanya Rizky Aprilia. Rupanya Harun Masiku ini yang cuma menduduki suara nomor 6 ingin kursi itu. Ingin kursi yang ditinggalkan oleh Nazarudin Kimas. Karena itu salah satu upayanya adalah mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan KPU. Oke. Karena peraturan KPU itu mengikuti undang-undang yang mengatakan bahwa dalam kasus seperti itu, dalam kasus yang pemegang kursi kemudian tidak dapat mendudukinya, maka kita tahu semua kursi diberikan kepada nomor 2 suara terbanyak berikutnya, kan gitu. Lalu karena ini special case, diajukanlah permohonan yang meminta agar suara orang yang meninggal itu menjadi hak partai politik. Dan dalam permohonan itu diajukan juga penggantinya Harun Masiku, gitu. Oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan sebagian. Apa itu? Yaitu benar itu hak partai politik. Tetapi tidak dikabulkan penunjukan Harun Masiku. Alasan MH adalah itu bukan kewenangan dari Mahkamah Agung untuk menunjuk, bukan ranah dari judicial review. Tetapi pelaksanaan dari hak partai politik itu harus mengacu pada prinsip good governance, clean government, yaitu harus mengacu kepada peraturan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Nah, undang-undang mengatakan penggantinya adalah suara terbanyak berikutnya. Dikunci di situ. Putusan Mahkamah Agung itu tidak bisa mengalahkan undang-undang, karena putusan Mahkamah Agung itu dalam konteks judicial review terhadap peraturan KPU. Karena itu acuannya tetap undang-undang. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ketidakpuasan. Seolah-olah, sebentar dulu. Nah, seolah-olah bahwa dikabulkan, tetapi putusan MA itu banci. Dia mengambil wilayah yang sesungguhnya tidak bisa dia kutak-katik, karena judicial review itu menyangkut peraturan KPU, bukan menyangkut undang-undang. Kecuali kalau dia ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau dia Mahkamah Konstitusi bisa. Nah, setelah itu dia minta fatwa Mahkamah Agung, fatwa Mahkamah Agung sekali lagi agar pelaksanaan dari ini semua memperhatikan putusan Mahkamah Agung, kan begitu? Putusan Mahkamah Agung seperti tadi putusannya. Menyerahkan ke partai politik. Iya, tetapi kemudian dia kunci dengan good governance, clean government. Ikut undang-undang. Ikut undang-undang. Nggak bisa ikut peraturan. Gimana yang mesti diikuti nih? Nah, iya. Terus terang aja dicek juga Mahkamah Agung itu ada apa, bikin putusan-putusan yang nggak jelas begitu. Maksudnya putusan yang mengambang akhirnya tidak bisa dieksekut. Salah satu yang berkepentingan Harun Masiku tiba-tiba dia melarikan diri, ya kan? Sempat keluarlah, masuk lagi dan lain sebagainya. Kita heran, kenapa kemudian dia tidak tertangkap, kan begitu? Padahal kasusnya, ya sebenarnya kan bukan kasus gede-gede aman. Karena saking banyak kasus di Republik ini kan, bukan karena tidak penting. Nah, karena itu kemudian masuk nuansa politiknya kan pada waktu itu. Ini mohon maaf ya. Tiba-tiba tersebutlah yang Al-Kisah, Badan Intelijen dan lain sebagainya. Kemudian orang bicara tentang PDIP dan hubungan dengan institusi dan lain sebagainya. Ini sudah mau ditangkap karena dilindungi oleh institusi tertentu. Dan kemudian terkait dengan pelemahan KPK. Dan tentunya ini sebuah langkah yang bagus buat KPK bahwa semua kasus-kasus hukum yang terkait dengan korupsi untuk segera ditindaklanjutin. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya. Tentunya ini segera diselesaikan agar tidak membebani pemerintah. Nah, kita lihat saja, semoga pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan dengan baik tanpa tebang pilih. Sekian dari channel Laki Biasa. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Selamat pagi dan salam goes.